Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومن والاه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى بالقرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال أيضا وآية الأخرى وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على الخمس أن شهادة لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج وصوم رمضان Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulillahil karim. Alhamdulillah, hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan paling utama sekali, kita sebagai hamba Allah tak bosan-bosannya memanjatkan puja puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih tunjukkan kasih sayangnya kepada kita hingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat berjamaah. Karena ini adalah salah satu nikmat yang sangat besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Salah satu pada saat ini nikmat iman dan nikmat Islam kita dapatkan, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat berjamaah. Tadinya bagi kita yang cinta kepada pekerjaan kita, yang bertukang ataupun bertani ataupun perkantoran, kita lagi tengah sibuk-sibuknya bekerja, karena ada bisikan dalam hati kita, panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengerjakan salat Jumat berjamaah. Maka semua aktivitas kita tinggalkan dan kita utamakan Allah Subhanahu wa taala daripada segala-galanya. Ini adalah salah satu bukti bahwa kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila nikmat seperti ini kita syukuri, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan tambah nikmat-nikmat iman ke dalam diri kita. Selawat berserta salam kita hadiahkan pahalanya kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan banyak selawat pada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nantinya kita diberi syafaat bantuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada nanti di yaumil mahsyar kelak, tidak ada satu nabi pun yang bisa memberikan syafaat kepada manusia illa terkecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun bagi siapa? Bagi orang-orang yang banyak selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Khatib mengimbau kepada kita pertama sekali, yaitu mari kita sama-sama
meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa ini seseorang akan dapat terhindar daripada maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa manusia ini dapat menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini hadirin jamaah Jumat rahimakumullah berbeda dengan takutnya kita kepada makhluk. Kalau takut kita kepada makhluk, maka kita menghindar daripada makhluk tersebut. Tetapi kalau kita takut kepada Allah, maka kita dekati Allah. Kita dekati Allah. Cara mendekati Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak mengingat Allah, banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang membaca Al-Qur'an dan mengajarkannya. Karena Al-Qur'an itu adalah kalam Allah. Setiap ayat yang kita baca itu ada nur, ada simpanan di dunia dan di akhirat. Dunia pun kita selamat, akhirat pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dan marilah kita sama-sama meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kita berserta orang-orang yang benar. Siapakah orang-orang yang benar? Para nabiin, para nabi adalah orang-orang yang diberi Allah Subhanahu wa taala gelar alaihimussalam. Allah Subhanahu wa taala kirim salam kepada mereka. Di antara 124.000 jumlah para anbiya, semuanya selamat. Tak ada satu pun gagal. Semuanya selamat dan Allah tempatkan mereka nanti di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita contoh. Apa membuat nabi ini selamat? Karena nabi selalu melihat perintah Allah dan siapa yang memerintahkan kepada mereka. Mereka selalu mentaati seluruh perintah-perintah Allah, tidak pernah melihat isi perintah. Maka nabi itu selamat semua. Apapun modelnya, kalau perintah Allah mereka laksanakan. Walaupun perintah itu bertentangan dengan syariat, tetapi apabila perintah Allah mereka laksanakan. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Khalilullah, adalah wakil Allah di permukaan bumi ini, khalifah Allah di permukaan bumi ini, dan beliau juga Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu pun diperintahkan Allah bertentangan dengan asbab. Wahai Ibrahim, sembelih anakmu. Allah perintahkan untuk menyembelih anak. Allah perintahkan untuk menyembelih anak. Tidak ada seorang nabi pun diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya. Kamu pilih anak, apa perintah Allah? Pilih anak atau kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ada keraguan, langsung dia laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan dia tunaikan. Dan barang siapa menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, janji Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan lindungi, Allah Subhanahu wa taala akan jaga, Allah Subhanahu wa taala akan pelihara dan berikan keselamatan. Apa yang terjadi hadirin jamaah Jumat rahimakumullah? Begitu dia sembelih, ternyata bukan anak yang disembelihnya, tetapi kibas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam. Tetapi di sini hikmahnya kepada kita, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah mengutamakan Allah daripada segala-galanya. Nah, bukan itu saja, bertentangan dengan asbab. Kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka nabi-nabi selalu laksanakan. Berbeda dengan kita hari ini, yaitu kita kadang-kadang kenapa iman kita melemah, amal kita melemah, karena kita tidak hadirkan nilai ihtisab. Kita tidak hadirkan bahwa siapa yang memerintah kita bersolat, siapa yang memerintahkan kita berzikir, siapa yang memerintahkan kita baca Al-Quran. Kita tidak hadir kepada yang memerintahkan, kita hadir kepada isi daripada perintah. Kalau kita melihat isi perintah, berat. Kalau haji habis 50 juta, 70 juta. Kalau puasa menahankan haus dan lapar, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kalau zakat, mengeluarkan zakat, sudah sampai nisabnya, mengeluarkan harta kita yang sudah kita kumpulkan. Berat kalau melihat isi perintah. Tetapi kalau kita melihat siapa yang memerintah,
yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu, niscaya akan kuganti, kata Allah. Dunia yang sementara ini pun Allah ganti, akhirat selama-lamanya khairu wa abqa. Berbeda kalau kita hari ini, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita buat amal, kalau ada karomah, kalau ada bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala berupa materi ataupun tata dan jabatan, maka kita akan senang. Ini mungkin karena amal saya dapat ini, saya dapat ini. Berbeda para tabi'in dan para syuhada, apabila mereka ada nusratullah, ada yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa ghanimah, mereka menangis. Mereka menangis, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kenapa menangis wahai sahabatku? Kenapa engkau menangis? Telah kau dapatkan harta sebanyak ini. Aku takut harta ini tidak dapat kupertanggungjawabkan nanti di pengadilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka paham seluruh harta kita yang ada di dunia ini semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Tak akan bisa kita berbohong, mulut telah terkunci. Yang menjadi saksi adalah seluruh panca indera kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Iblis laknatullah alaih begitu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala sujud kepada Adam, maka Iblis laknatullah alaih lihat ini isi perintah. Kok saya sujud kepada Adam? Saya kan sudah lama diciptakan. Saya orang awal. Saya yang pertama sekali diciptakan Allah. Sedangkan Adam ini baru kemarin. Itu pun terbuat dari tanah, sedangkan saya terbuat dari api. Mana mungkinlah saya sujud kepada Adam. Ya Allah, apapun perintahmu saya akan laksanakan, asal jangan sujud kepada Adam. Apapun perintahmu wahai Allah akan saya laksanakan, illa terkecuali jangan sujud kepada Adam. Dia melihat isi perintah, makanya Iblis laknatullah alaih, Allah Subhanahu wa taala kutuk dia, karena iblis ini adalah orang pembangkang. Orang pembangkang ini akan dikutuk Allah. Yang pertama, Allah masukkan dia nanti ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah hinakan sehina-hinanya di dunia ini. Walaupun seperti itu, Iblis laknatullah alaih minta kepada Allah, saya siap ya Allah, engkau kutuk dan engkau masukkan dalam nerakamu, saya siap wahai Allah, tapi saya mohon kepada engkau ya Allah, kabulkanlah permohonan saya. Apa itu kata Allah? Ya Allah, jangan kau matikan aku sampai hari kiamat. Allah kabulkan ini. Yang kedua, izinkan aku untuk menggoda keturunan-keturunan Adam ini sampai hari kiamat, supaya nanti kawan saya dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin yang mulia, orang yang pembangkang perintah Allah, itu adalah kawan iblis laknatullah alaih bersama nanti nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa pembangkang ini? Yang tidak mau sholat. Siapa yang pembangkang ini? Yang tidak mau berpuasa pada bulan Ramadan. Siapa yang pembangkang ini? Yang tidak mau bayar zakat, hartanya diberikan Allah kepada dia tapi tidak mengeluarkan zakatnya. Ini adalah orang yang pembangkang. Dan apabila dia mampu menunaikan ibadah haji, dia tidak berangkat menunaikan ibadah haji, ini juga adalah orang pembangkang bersama iblis laknatullah alaih nanti dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah pasti, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Makanya hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalau kita taat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berjanji kepada kita, ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala, yaitu jannatul ma'wa, sebaik tempat kepada kita orang-orang yang beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mari sama-sama kita meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita syukuri yang pertama sekali yaitu nikmat iman yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kebanggaan kepada kita illa yaitu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Walau seandainya kita hari ini, kemarin mungkin lahir kita dengan sebagai orang kafir,
maka kekal abadi abadan selamanya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala lahirkan kita sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim. Suatu saat nanti pasti Allah Subhanahu wa taala masukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.